Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Len. Halo Kak Cici. Baik, kita sapa dulu. Baik kawan-kawan, ini adalah podcast pertama untuk ibuku sekolah lagi. Biasanya kita Zoominar atau webinar seperti itu ya, mengundang beberapa kawan-kawan peneliti perempuan atau aktivis-aktivis perempuan untuk sharing dan kemudian juga berbagi ilmu, belajar bersama untuk memotivasi ibu-ibu dan ibu-ibu khususnya dan perempuan secara luas untuk bersekolah lagi. Nah, sebenarnya ibuku sekolah lagi ini salah satu spirit utamanya itu adalah untuk memajukan perempuan secara bersama-sama, Women for Women, dan kita bergandeng tangan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, tentu saja tidak hanya untuk perempuan tapi juga untuk semua orang. Akan tetapi dengan garis bawah tadi adalah untuk perempuan, karena kita yakin ini Kak Cici, kawan-kawan sekalian, bahwa dunia yang lebih baik untuk perempuan sebagai manusia, maka tentu akan menciptakan dunia yang lebih baik juga bagi semuanya. Amin. Baik, ini nggak usah panjang-panjang, kita sudah bersama Kak Cici ini. Saya terbiasa memanggil beliau ini Kak Cici. Iya. Beliau ini adalah seorang ahli ilmu komunikasi, bisa dikatakan demikian. Beliau adalah pengajar di Universitas Pancasila, di Fakultas Ilmu Komunikasi. Beliau menempuh S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang, ya Kak Cici ya. Kemudian S2-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Satu alma mater kita S2. Nah, kebetulan saya dengan Kak Cici ini, bolehlah ya, nepotisme sedikit. Iya. Saya dengan beliau ini dekat sekali waktu S2-nya. Seperti itu. Baik, tidak berpanjang-panjang. Untuk tema kali ini, Kak Cici, kita akan berdiskusi bersama mengenai pelecehan seksual di grup WhatsApp. Bercanda seksis seperti itu, candaan seksis di grup WhatsApp, humor seksis seperti itu ya. Humor seksis di grup WhatsApp yang bagi sebagian orang ini melukai, terutama bagi perempuan, melukai secara emosional, secara perasaan, apalagi bagi mereka yang pernah mengalami perundungan seksual seperti itu. Akan tetapi bagi sebagian perempuan lainnya mungkin, dan juga tentu lawan jenis kita laki-laki, bercanda seperti ini kadang-kadang bagi sebagian, tidak semua tentunya, dianggap bukan sesuatu yang seksis, bukan sesuatu yang melecehkan, bukan sesuatu yang bisa melukai, bisa membuat orang marah seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita di grup WhatsApp gitu kan, tiba-tiba ada yang share bercandaan yang seksis. Apa sih itu bercandaan yang seksis itu Kak Cici? Nanti tolong dijelaskan juga. Terus nanti tiba-tiba kalau ada yang protes, tiba-tiba nanti dibilang begini, alah gitu aja baper, ngapain sih marah kayak begitu, ini sensitif banget. Oke, kita tanya dulu Kak Cici nih. Apalagi mens. Nah ini sebenarnya pernyataan yang kalau buat saya pribadi, apaan sih memangnya kenapa kalau saya lagi mens? Memangnya kenapa? Iya. Kan? Memang kenapa? Nah kita dengar dulu dari Kak Cici, bercanda seksis ini apa sih Kak Cici? Humor seksis itu sebetulnya humor ya yang dimaksudkan untuk merendahkan atau meremehkan. Jadi sebetulnya dari awal tujuannya memang seperti itu, begitu. Terlepas mau disadari atau tidak, tapi tujuannya memang seperti itu. Jadi humor seksis adalah bentuk humor-humor yang dimaksudkan untuk merendahkan atau meremehkan seseorang atau mungkin sekelompok orang berdasarkan pada stereotip atau prasangka gender seperti itu, prasangka tentang siapa perempuan dan siapa laki-laki. Sebetulnya humor seksis ini korbannya atau sasarannya bisa siapa saja, bukan hanya perempuan, laki-laki juga bisa menjadi sasaran humor seksis. Misalnya laki-laki kok jalannya kayak Putri Solo, misalnya ngomongnya kayak Putri Solo, bisa saja seperti itu karena memang laki-laki diharapkan untuk maskulin kan seperti itu. Nah, tetapi memang karena dalam konteks budaya patriarki ini perempuan diposisikan yang tidak setara dengan laki-laki atau perempuan ini lebih rendah dari laki-laki seperti itu, dan stereotip yang disematkan pada perempuan ini juga cenderung negatif. Tentunya yang menjadi sasarannya ini mayoritas adalah perempuan seperti itu.
Meskipun tadi saya katakan laki-laki ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sasaran dari humor seksis ini. Humor ini menarik ini Kak Cici, bahwa laki-laki juga bisa menjadi sasaran humor seksis. Terutama tadi Kak Cici bilang misalnya dia dikatakan jalan seperti perempuan, atau dia melempar joke tentang melempar candaan bahwa laki-laki yang berjalan seperti perempuan atau menangis atau apa melakukan tindakan yang identik seperti perempuan itu bisa dilecehkan. Ini saya menggarisbawahi kata-kata berjalan seperti perempuan, menangis seperti perempuan. Ini kamu kayak perempuan aja. Ini jadi seolah-olah bahwa perempuannya ini yang jadi masalah, sifat keperempuanan ini. Apa begitu Kak Cici? Gimana? Iya, karena image menangis misalnya, cengeng misalnya, atau emosional misalnya, ini adalah kata-kata yang konotasinya negatif seperti itu. Jadi cengeng kan beda dengan yang rasional, emosional, ini kan beda. Jadi dari segi diksinya memang rasional itu dianggap positif, sedangkan emosional adalah sesuatu yang tidak menggunakan logika, tidak menggunakan rasional seperti itu, hanya pakai perasaan saja seperti itu. Jadi tentunya dengan sebutan-sebutan seperti itu bukan hanya laki-laki yang menjadi sasarannya, otomatis perempuan juga, karena stigma-stigma yang dilabelkan ke perempuan itu kemudian jadi sekali membidik dua orang kena kan seperti itu, laki-laki dan perempuan seperti itu. Ya, karena citra-citra yang dilekatkan ke perempuan itu negatif seperti itu. Jadi ketika dipakai untuk laki-laki ya menyerang dua-duanya. Kalau bercandaan seksis tadi kan menurut Kak Cici itu berarti pelekatan bagaimana tadi menggarisbawahi pada sifat-sifat tertentu yang secara identik itu pasti dimiliki stereotyping. Iya, dasarnya ke situ prasangka atau stereotype kan seperti itu. Nah, stereotype ini terbentuknya dari mana itu? Sebetulnya humor stereotype ini tentunya proses panjang ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pendidikan misalnya dan sebagainya. Tentunya awalnya dari budaya patriarki itu bukan seperti itu, di mana budaya ini kita semua tahu bahwa budaya ini meletakkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki seperti itu. Dan budaya patriarki ini tentunya terinternalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi di mana-mana kita bisa melihat internalisasi atau perwujudan dari budaya patriarki ini. Dari sedangkan manusia itu memaknai sesuatu, mengkonstruksi makna tentang siapa perempuan, siapa laki-laki misalnya, itu melalui hasil pembelajaran sosial kan seperti itu, dari kecil sampai dewasa. Dari mana ya, bisa dari lingkungan terkecil, lingkungan keluarga kan seperti itu, pola asuh keluarganya seperti apa, pandangan-pandangan keluarga tentang laki-laki perempuan seperti apa, pertemanannya, teman-temannya seperti apa, masyarakat itu seperti apa, pendidikan ini juga banyak berperan. Kalau zaman saya dulu waktu SD misalnya, saya masih ingat sekali misalnya ibu memasak, misalnya ayah membaca koran, misalnya budi bermain, wati menyiram bunga misalnya, yang tentang ini ibu budi, ini bapak budi misalnya seperti itu. Terus media massa ini banyak menyumbang seperti itu. Kita tahu bagaimana media mainstream ini menggambarkan perempuan atau tentang stereotip gender itu seperti apa. Ditambah lagi sekarang ini tadi kita menyinggung ke grup WA seperti itu, komunikasi termediasi ya, apapun platformnya seperti itu. Ini kan berjarak seperti itu. Jadi beda dengan komunikasi face to face. Ketika face to face itu orang lebih mudah untuk mengidentifikasi, oh ini pelecehan, oh ini seksis seperti itu. Dan komunikasi online ini kan bentuknya bukan hanya kata-kata, bukan hanya tulisan, bisa meme, bisa emoticon, apapun, suara dan sebagainya seperti itu. Jadi meskipun komunikasinya bukan antar pribadi, tetapi kelompok di grup WA misalnya dan sebagainya, ini kemudian menjadikan korbannya ini merasa kesulitan untuk mengidentifikasi. Mahasiswa saya pernah bikin penelitian tentang perbandingan
persepsi tentang pelecehan seksual online sama pelecehan seksual yang offline, ternyata mereka ini lebih mudah untuk bisa mengidentifikasi, oh saya dilecehkan seperti itu ketika itu offline. Tetapi ketika online, mereka tingkat toleransinya lebih tinggi. Jadi mereka lebih bisa menerima, ini kan bercanda dan sebagainya, nggak langsung, nggak ketemu saya secara langsung. Oh ini kan nggak fisik dan sebagainya. Padahal bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal misalnya, atau humor seksis, katakanlah humor bukan pelecehan seperti ini. Ini tentunya berpengaruh kepada pelecehan seksual yang nonverbal, yang fisik seperti itu. Jadi itu kemudian yang menjadi persoalan. Jadi prosesnya ya faktor-faktornya banyak sekali. Pendidikan ya tentu saja menjadi salah satu faktor, tapi kita banyak ketemu orang-orang yang pendidikannya tinggi seksis juga kan seperti itu. Nggak menjamin kalau sekolahnya tinggi misalnya kemudian akan lebih progresif, nggak seksis dan sebagainya, itu nggak jaminan seperti itu. Karena tapi tadi memang elemennya banyak. Tapi memang Kak Cici kita identifikasi dulu paling ya, bahwa ada 2 jenis tadi. Pertama bercanda seksis saja, bercandaan seksis, dan kemudian bercanda seksis yang tadi kalau saya simpulkan dari Kak Cici tadi yang menjurus ke arah pelecehan seksual ya Kak Cici. Pelecehan seksual yang bisa membuat orang merasa tersinggungan yang luar biasa misalnya. Akan tetapi Kak Cici sering kan di dalam grup ini, namanya juga grup ya, ngobrol-ngobrol bareng-bareng, apalagi misalnya ada yang dibahas rame-rame, terus tiba-tiba ada yang kirim bercandaan tadi atau foto yang menurut sebagian orang itu adalah seksis. Nah, ini kan tidak ditujukan kepada satu orang tertentu ya Kak Cici ya. Biasanya kan dia cuma ngirim langsung itu tuh di grup. Aku kan nggak menuju ke kamu nih Bu Lena gitu. Aku kan nggak menuju ke kamu nih Bu Cici. Bahkan mungkin bisa laki-laki sama laki-laki lagi ngobrol di situ kan begitu. Dan lupa di situ ada perempuan-perempuan yang juga ada di grup itu. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Akan tetapi gimana kalau misalnya perempuan-perempuan yang ada di grup itu, atau tidak usah perempuan, saya ada beberapa yang lainnya juga merasa tidak nyaman gitu kan dengan bercandaan seksis seperti itu. Tapi sebenarnya yang ingin saya tahu itu maksudnya apa gitu kan ya, sebenarnya orang-orang yang mengirimkan bercandaan seksis dan kemudian malah menjurus ke sesuatu yang vulgar. Itu kira-kira dalam ilmu komunikasi itu apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan oleh si pengirim joke atau pengirim lelucon tadi itu? Sebetulnya kalau dari perspektif komunikasi itu sebetulnya kata-kata kita, kalau kita mau membuat film misalnya, karya-karya kita dan sebagainya, tulisan kita, omongan kita, itu semuanya itu representasi dari pemikiran dan keyakinan-keyakinan kita. Jadi secara sadar atau tidak. Jadi nggak harus sadar seperti itu. Secara sadar atau tidak. Kalau kita orang yang patriarkis, kalau kita orang yang seksis, tentunya selera humor kita juga humor-humor yang seperti itu. Karena itu sudah melekat, seperti nggak bisa ditutup-tutupi otomatis. Dan itu kan terinternalisasi dalam proses yang panjang seperti itu. Iya, tapi tadi menarik itu Kak Cici. Itu adalah berarti ketika dia melemparkan bercandaan lelucon yang seksis dan kemudian menjurus ke arah yang vulgar, itu adalah representasi dari internalisasi nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, begitu ya kira-kira ya Kak Cici ya. Nah ini menarik ketika kita perhatikan misalnya pelempar lelucon ini adalah seseorang yang dalam kesehariannya itu dia terlihat apa ya, baik-baik dan tidak seseorang yang apa namanya bisa berbuat seperti itu kalau di dalam secara offline gitu kan. Jadi kita ketemu dia secara langsung, ya dia baik ya, dia tidak pernah melemparkan bercandaan yang seperti itu. Nah, tapi ketika di online dia berubah seperti itu, berubah menjadi keyboard warrior. Langsung berubah. Nah, itu kira-kira gimana itu Kak Cici? Jadi ada beberapa faktor ya. Pertama mungkin karena ini bentuknya grup, jadi dia merasa grup in grup seperti itu. Jadi komunikasi ini adalah kelompoknya, membernya kan begitu, orang-orang terdekatnya. Ketika mungkin di kampus misalnya katakanlah itu terjadi di dunia kerja atau apa, relasinya kan lain seperti itu. Dan tindakan-tindakan manusia itu sebetulnya kalau
di komunikasi ya kalau pakai teori dramaturgi misalnya, tindakan manusia itu sebenarnya kayak panggung sandiwara. Tindakan-tindakan manusia itu bertujuan. Misalnya saya mau dianggap orang yang baik misalnya, ya saya akan menunjukkan itu di depan banyak orang, panggung depan dan panggung belakang kan seperti itu. Manusia selalu punya front stage dan back stage kan seperti itu. Front stage ini adalah panggung yang akan dia tunjukkan ke orang-orang luas seperti itu. Kalau backstage ya orang-orang terdekatnya saja yang dia tunjukkan. Dalam konteks itu mungkin dia karena ini WA group dia merasa sebagai member kan seperti itu. Terus berikutnya komunikasi yang termediasi seperti itu. Ini kan berjarak melalui WA, bukan face to face. Tentu orang lebih punya. Kalau tadi kan kita dari tadi ngomongin nih seksis, bercanda yang seksis, bercanda yang vulgar. Sebenarnya dari tadi kita nggak memberikan contoh gitu. Saya ingat ada satu lelucon yang menurut sebagian orang ini adalah lelucon yang sangat lucu, akan tetapi bagi saya ini tidak lucu seperti itu ya. Sama sekali saya sampai bingung ini menemukan di mana lucunya. Yaitu tentang seorang tokoh masyarakat dengan celana dalam. Mungkin Kak Cici pernah dengar humor itu yang tentang anak kecil terus dia menaiki pohon mangga, terus ada tokoh masyarakat di bawahnya, salah satu tokoh agama, terus dia bilang, "Nak, sini turun. Ini Bapak kasih kamu uang 5.000. Sana beli celana dalam." Mohon maaf, enggak begitu itu humornya. Ya benar-benar. Sana beli celana dalam karena kamu lupa. Udah. Pergilah si anak itu. Terus dia bilang sama ibunya, "Ini Bu, tadi aku dikasih uang segini." Terus ibunya balik lagi. Ya sudah, anakku aja dapat uang 5.000, terus dia naik gitu kan. Begitu dia turun, ternyata si tokoh masyarakat tadi, tokoh agama tadi tidak ngasih uang 5.000, melainkan ngasih uang 1.000. Ternyata kata-katanya, kamu disuruh beli silet gitu. Ini buat kamu uang 1.000 beli silet. Nah ini sebenarnya bagi sebagian orang ini ramai waktu itu kan ya, ketawa. Tapi buat saya pribadi itu sesuatu yang tidak pantas untuk dibecandakan gitu kan. Pertama, itu yang menjadi tokoh adalah tokoh agama, sesuatu yang sangat sensitif seperti itu. Kedua, dia adalah perempuan, dan kemudian apakah perempuan dikonotasikan atau diasosiasikan sebagai orang yang sangat tidak mempunyai pemikiran, sehingga dia rela-rela naik pohon mangga itu tanpa mengenakan celana dalam. Ini kan seolah-olah menguatkan legitimasi bahwa perempuan itu separuh akalnya. Nah, kalau menurut Kak Cici sendiri bercanda-bercanda yang seperti ini bagaimana ini Kak Cici? Ini kalau dari perspektif saya itu Kak Cici. Sebetulnya kalau saya melihat bercanda seperti itu sebetulnya kalau itu sudah terang benderang ya, artinya dari segi tadi naik perempuan misal tokoh agama misalnya, terus berikutnya tokoh agamanya kenapa perempuan, kenapa nggak laki-laki kan begitu? Kan bisa saja laki-laki, kenapa nggak laki-laki ya nggak pakai celana misalnya? Kenapa harus perempuan? Kan sudah kelihatan sekali sebetulnya kalau ini sudah sangat tendensius kan seperti itu, yang menunjukkan bahwa ya tadi perempuan itu memang dia objek seksual kan, nggak hanya dia sebagai setengah akal saja, tetapi juga objek seksual kan seperti itu. Artinya kalau kita ngomongin seksualitas yang layak untuk dijadikan objek dan bahan guyonan ya perempuan kan seperti itu. Paling gampang seperti itu ya Kak Cici. Paling gampang seperti itu, paling mudah mendapatkan pembenaran seperti itu. Dan semua akan rame-rame tertawa gitu kan ya. Dan reaksi orang pun akan berbeda ketika dibalik situasinya, ketika tokoh itu laki-laki mungkin reaksinya akan lain kan seperti itu. Mungkin mereka yang laki-laki juga akan protes keberatan kan, mereka kan juga karena mereka terbiasa untuk berbicara lantang kan seperti itu. Jadi situasinya akan lain, beda dengan perempuan seperti itu. Kenapa perempuan di situ kemudian memilih diam? Yang pertama tadi humor ini membingungkan kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan ini memang terbiasa untuk memilih untuk silence, memilih untuk diam,
Mengapa? Karena pendapat-pendapat mereka, khususnya tentang perempuan dan laki-laki tadi, tentang gender, ini berbeda dengan pendapat mayoritas seperti itu. Artinya ketika mereka memilih untuk berbicara, di mana apa yang disampaikan itu berbeda dengan pendapat mayoritas, mereka akan takut untuk dikucilkan, kan seperti itu. Jadi atau dibilang sebagai namanya baperan, baper misalnya, sensi ya begitu, lagi mens ya kan begitu, Allah gitu aja nggak bisa bercanda kan begitu, sensi amat kan seperti itu. Jadi memilih diam seperti itu. Diam adalah emas, akhirnya filosofinya seperti itu. Padahal ya tadi memang sebetulnya bukan hanya dalam konteks perempuan, dalam konteks apapun, pilihan politik atau apapun, kelompok-kelompok minoritas ini memang ketika dia sadar dia minoritas, dia nggak punya keberanian untuk melawan pendapat-pendapat mayoritas. Pasti akan seperti itu. Yang berikutnya, perempuan ini kan biasa terbungkam. Dari kecil dia dibungkam, dia tidak didengar. Pendapat-pendapatnya nggak dianggap, kan seperti itu. Dari orang tuanya misalnya, nggak semua ya, saya nggak mengatakan semua laki-laki akan tidak punya sensitif gender, tapi saya berbicara mayoritas kan begitu. Kalau case ada cukup banyak laki-laki yang sensitif gender kan seperti itu, tapi kita dalam konteks ini berbicara mayoritas seperti itu. Ya, betul. Jadi kalaupun perempuan kemudian memilih untuk bicara, misalnya protes, misalnya kayak tadi memilih protes misalnya. Dan ini pun, kalaupun perempuan bersuara, ini biasanya juga nggak didengar, nggak dianggap. Malah yang lain malah ketawa-ketawa misalnya, kan begitu. Nggak dianggap seperti itu. Bagi perempuan sendiri juga, karena dia sadar kalau saya memilih bersuara yang berbeda dengan mayoritas, maka saya akan mendapatkan ganjaran seperti tadi misalnya. Jadi ya pilihannya ya saya harus mengikuti gaya mayoritas, pola pikir mayoritas yang harus saya ikuti. Jadi kalau saya jadi objek bercandaan yang seksis, respon yang terbaik adalah ketawa-ketawa misalnya. Biar kelihatan asik kan seperti itu. Iya, tapi ini biar kan sesuatu punya selera humor kan seperti itu. Tapi ini kan sesuatu yang dinormalkan, normalisasi. Dianggap bahwa ini ada sesuatu yang normal, ada pembiaran. Akan tetapi dan perempuan-perempuan juga sebagian membiarkan hal-hal begini berterusan sehingga lalu dianggap sebagai norma baru seperti itu ya. Namanya di WhatsApp bercandaan seperti itu ya wajar. Akhirnya muncul suara-suara seperti itu. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh kita ini Kak Cici? Misalnya kita di dalam suatu grup, lalu kita mendapati, oh ini kok bercandanya agak keterlaluan misalnya. Nah, kira-kira bagi kita atau kemudian bagi kawan-kawan perempuan yang merasa tidak nyaman dengan bercanda-bercanda seperti itu bagusnya bagaimana Kak Cici? Cara mengomunikasikannya. Sebaiknya ya langsung dikomunikasikan siapa itu, bukan hanya perempuan yang harus keberatan, laki-laki juga justru dia lebih aman sebetulnya kalau berbicara. Tentu kalau kita perhatikan misalnya ketika laki-laki yang jangan begitu kelewatan itu sudah seksis misalnya, responnya biasanya diem karena laki-laki yang menertibkan kan seperti itu. Tapi ketika perempuan yang menertibkan, ya konsekuensinya ya bisa nanti reaksinya negatif, bisa positif kan seperti itu. Ya umumnya memang negatif kan seperti itu. Iya betul. Jadi, saya pernah itu Kak Cici protes di satu grup, saya bilang ini bercandaan yang mohon maaf tidak mutu seperti itu ya, ini pelecehan karena itu memang vulgar sekali menurut saya. Semua tuh grupnya langsung diam, tidak ada yang jadi awkward seperti itu ya. Nah ini dianggap saya ini party pooper gitu kan ya. Saya ini seseorang yang merusak suasana jadinya. Iya, mereka diam karena mereka tahu siapa yang protes. Kan Lena kan gitu, mereka sudah punya semacam background kan, profil. Oh Lena seperti ini. Kalau dengan Lena diam misalnya. Tapi kalau dengan orang lain misalnya yang melakukan hal yang sama bisa diketawain kan seperti itu. Bisa menjadi korban yang kedua kalinya.
di awal korban kena meme tadi atau kena apapun, meme atau candaan, terus ketika protes kena lagi misalnya seperti itu. Ini double ya, double. Ya, jadi kayak viktimisasi berganda begitu, sudah jadi korban, ketika protes jadi korban lagi yang kedua kalinya. Iya, diketawain bareng-bareng seperti Ketawain itu. Ya, tetap yang pertama ya harus protes seperti itu. Masalahnya kan nggak semua perempuan itu punya keberanian untuk melakukan itu seperti tadi yang sudah saya katakan. Kan mereka ini minoritas gitu. Mereka sudah belajar selama ini kalau berhadapan dengan situasi seperti ini harus seperti apa, kan seperti itu. Akhirnya memilih diam, kan seperti itu. Nah, karena mungkin ini kita juga jangan lupa ada kuasa gitu ya Kak Cici ya. Ada relasi kuasa di dalam ada relasi kuasa seperti itu. Jadi ya pertama itu tadi, cuma masalahnya nggak cukup dengan itu, kan seperti itu. Itulah kenapa kayak apa yang Lena buat saat ini itu saya sangat mendukung, karena memang ide-ide atau isu-isu tentang literasi gender, apapun isunya, itu memang harus terus digalakkan, harus terus disuarakan. Apalagi sekarang ini kan banyak komunikasi massa sekarang ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita mengandalkan media mainstream yang tentunya isu-isu seperti ini sulit untuk mendapat ruang, kan begitu, untuk menjadi agenda media seperti sulit sekali, kan begitu. Apalagi media juga sangat patriarkis seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya media online yang ruangnya sangat terbuka, siapapun bisa memproduksi kontennya apapun, aksesnya sekarang juga yang internet ini mayoritas penduduk Indonesia punya akses ke sana. Ini harus digalakkan. Jadi dibikin lebih banyak lagi, lebih sering lagi seperti itu. Iya. Jadi partisipasi perempuan dalam produksi konten-konten. Kenapa saya menggarisbawahi perempuan? Karena yang harus pertama melakukan itu harus perempuan dulu seperti itu. Jadi mendorong partisipasi perempuan dalam produksi media seperti itu. Kak Cici, aku stop dulu rekodnya ya, karena ada azan. Ya, baik Kak Cici, makasih. Kalau misalnya kita lihat di masa sekarang ya Kak Cici, sekarang kita kan menghadapi situasi yang merupakan era disrupsi lah. Ada perubahan besar-besaran juga pada ritme kerja, perubahan pada keseharian kita, di mana semua itu hampir separuhnya itu berganti ke online. Kita sekarang sedang menghadapi masa pandemi COVID-19, sehingga hampir semua aktivitas pekerjaan itu, terutama kita yang dosen, akademisi, atau kawan-kawan pekerja lainnya, itu beralih ke online. Dan kemudian juga aktivitas lainnya, misalnya banyak kita main-mainnya di online juga, WhatsApp, misalnya hampir setiap hari kita WhatsApp-an. Entah itu ngomongin kerjaan, entah itu ngomong apa, dan kita juga masing-masing mempunyai grup yang ratusan gitu kan, mungkin ada yang sampai ratusan, saya sih nggak nyampe segitu, nggak terlalu banyak. Nah, perpindahan lingkungan yang seperti ini dari lingkungan offline ke online ini, kalau berdasarkan penelitian dari salah satu lembaga di sini menyatakan bahwa ada peningkatan pelecehan seksual secara online. Nah, kalau di sini SafeNet sementara mengatakan bahwa berdasarkan survei, pelecehan seksual selama WFH itu sebanyak 40% ini melalui aplikasi pengiriman pesan seperti WhatsApp, Line, hingga Telegram. Ini tentu tidak terbatas pada WhatsApp saja, melainkan di semua platform. Disusul dengan media sosial lainnya, ada Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu ada peningkatan juga di situ. Nah, kalau menurut Kak Cici sendiri kan tadi ada semacam dramaturgi ya, teori dramaturgi, bahwa orang berusaha menampilkan wajah yang berbeda dari diri sebenarnya kepada publik. Akan tetapi ketika dia masuk WhatsApp, ini wajah yang mana sebenarnya yang dia tampilkan. Sementara kan ini WhatsApp ini online dan dilihat banyak orang, minimal di grup itulah. Karena mungkin nggak semua grup dia akan menunjukkan atau melakukan itu seperti itu. Misalnya kalau
di grup lingkungan kerjanya mungkin dia nggak seperti itu, dia akan berusaha untuk profesional. Tapi grup ini kan banyak, ada grup SD, teman-teman SD, grup teman-teman SMP, grup goes misalnya yang suka hobi goes misalnya. Grup ini kan macam-macam seperti itu. Artinya kedekatan anggotanya juga berbeda-beda kan seperti itu. Ya kan kedekatannya. Nah, kalau grup SD, SMP, SMA karena banyak memori dan sebagainya, tentu kita merasa lebih dekat. Karena lebih dekat, jadi nggak segan untuk menunjukkan panggung belakang kita yang selama ini mungkin kita tutupi untuk panggung-panggung yang lain seperti itu. Jadi lebih berani untuk menunjukkan. Oh sebetulnya pola-pola komunikasi seseorang kalau kita mau ikuti dia mau seksis atau tidak, cara pandangnya seperti apa, kalau kita mau stalking di medsosnya misalnya itu sebetulnya kelihatan akan ada pola-polanya, dia posting ini seperti itu, karena secara sadar atau tidak pandangan-pandangan dia tentang siapa perempuan siapa laki-laki itu pasti akan terlihat di dalam terlihat seperti itu. Terus ketika pandemi ini karena semua aktivitas kehidupan itu di online larinya, lalu lintas media online kan semakin padat, produksi kontennya semakin padat, grup WA yang biasanya sepi kemudian menjadi rame kan seperti itu, dan orangnya ini juga macam-macam seperti itu. Jadi orang juga mungkin sudah jenuh dengan tekanan-tekanan ini, itu, dan sebagainya. Jadi akhirnya ya seperti itu muncul di grup-grup itu semakin banyak konten-konten yang banyak sekali kan. Seperti itu kemudian banyak muncul banyak berseliweran. Aplikasi-aplikasi, fitur-fitur di media online, di aplikasi kayak WhatsApp dan sebagainya, itu kan mudah untuk share, untuk apa, gampang sekali, tinggal tekan aja kan seperti itu. Jadi gampang, ini yang kemudian menjadi itu seolah-olah biasa, karena lihat di grup ini ada, di grup ini ada, di grup ini ada, oh berarti boleh dong seperti itu, karena banyak yang melakukan, kan orang itu kan banyak seperti itu, sedangkan yang nggak setuju mungkin nggak eksis memilih untuk dia. Nah, jadi mendapatkan semacam pembenaran, konfirmasi kalau ini normal. Padahal ini tidak normal. Iya, bukan ini normal, karena banyak yang melakukan. Saya lihat di grup ini ada, di Instagram ada, di ini ada, berarti oke, saya juga share juga lah di grup ini. Iya. Sebagian orang menganggap hal itu tidak berbahaya gitu ya Kak Cici ya, bahwa men-share hal-hal yang membagikan konten yang seperti itu, apa sih kan tidak berbahaya. Apalagi tadi menurut Kak Cici, humor itu kan bukanlah sesuatu yang berbahaya awalnya gitu kan. Tapi ketika humor itu kemudian memicu serangkaian peristiwa yang lain, misalnya dia trigger perasaan traumatis seseorang karena dia pernah mengalami pelecehan seksual, atau itu kemudian nah yang menurut saya ini yang malah semakin berbahaya itu dari humor yang seksis ini adalah pembiasaan tadi yang sering Kak Cici katakan. Ini orang menganggap ini sebuah yang normal, sebuah yang biasa, bahwa perempuan dijadikan objek seksual seperti itu adalah sesuatu yang biasa. Awalnya mungkin dia akan di online saja gitu kan ya, dia ngomong seperti itu. Tapi lama-lama bukannya akan terbentuk di dalam pemikiran dia, mindset dia itu akan berubah, sehingga dia menganggap bahwa oh iya wajar perempuan itu adalah sebagai objek seksual, bahwa dia adalah makhluk yang memang diciptakan untuk menyenangkan saya sebagai laki-laki. Misalnya kalau kita anggap ini korbannya adalah perempuan. Nah, hal-hal yang begini ini kan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar, mungkin seperti kepakan kupu-kupu seperti itu ya. Kelihatannya kecil saja dia mengepak, tapi ternyata itu luar biasa dampaknya seperti itu. Gimana Kak menurut Kak? Jadi tadi seperti yang saya katakan, humor seksis ini kan sebetulnya humor itu kalau humornya nggak jahat kan begitu. Humor itu justru kalau dalam konteks komunikasi ini salah satu gaya komunikasi yang bagus, yang mudah diterima kan seperti itu. Karena orang mudah mengingat kan seperti itu. Karena humor itu ketika didengar itu sangat atraktif seperti itu. Orang mudah mengingat. Seperti beda dengan komunikasi yang lempeng, yang satu arah, yang itu. Jadi orang lebih mengingat.
Tetapi ketika muatan humor, yang masalahnya kan kontennya, muatannya kan seperti itu, bukan humornya kan seperti itu. Dan ketika humor itu seksis seperti itu, maka jika itu dibiarkan, jika humor-humor yang seksis ini dibiarkan, artinya ada pembenaran seperti itu. Orang yang membiarkan artinya membenarkan stereotip atau yang dimunculkan dalam humor-humor seperti itu kan begitu, membenarkan bahwa perempuan seperti itu, laki-laki seperti itu, membenarkan bahwa perempuan nggak setara dengan laki-laki misalnya. Artinya jika itu dibiarkan, persoalan diskriminasi gender ini justru semakin terkukuhkan, semakin kuat, dan ini cara komunikasi yang sangat soft, sangat halus seperti itu. Nah, kalau orang secara lantang, orang akan terasa langsung menolak. Kayak propaganda pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan begitu, kayak soft power begitu. Jadi pelan kan seperti itu. Tapi langsung menohok kan seperti itu. Pelan-pelan orang menormalkan. Karena ini humor, orang menormalkan. Oke, nggak apa-apa. Ketika itu dinormalkan, artinya dianggap benar kan, diterima kan, seperti bahwa benar perempuan itu objek seksual misalnya, bahwa benar perempuan seperti ini, seperti itu. Yang berikutnya, humor-humor yang seksis ini bukan hanya persoalan tentang mengukuhkan budaya patriarki saja, tetapi ini juga bisa mendorong tindakan-tindakan pelecehan seksual, awalnya dari humor seperti itu. Tapi nanti jika diteruskan kemudian naik kan seperti itu, menjadi pelecehan seksual secara verbal dulu seperti itu, baru kemudian naik lagi menjadi pelecehan seksual secara fisik. Endingnya nanti ke situ, bukan hanya jadi panjang itu, mengukuhkan budaya patriarki juga mendorong kekerasan seksual. Tadi seperti dikatakan, ya memang benar, ini memang meningkatkan kekerasan seksual seperti itu. Baik. Nah, ini kita sudah mendekati akhir nih Kak Cici, tapi ada satu hal yang penting yang ingin saya diskusikan, ingin saya tanyakan terkait bagaimana kita sebagai pihak yang tidak nyaman gitu kan tadi di dalam grup WhatsApp untuk menyuarakan pendapat kita. Tadi Kak Cici menyampaikan bahwa bisa saja secara langsung, misalnya di grup kita ngomong, mohon maaf Bapak atau siapa gitu kan, saya tidak nyaman ini dengan hal yang seperti ini. Akan tetapi hal ini tentu tidak semua orang, tidak semua perempuan, tidak semua laki-laki misalnya bisa menyuarakan pendapat langsung secara lantang begitu, bisa menentang. Bahkan saya pribadi misalnya di grup A, saya mungkin bisa langsung ngomong seperti itu. Akan tetapi kemudian di grup B atau di grup C, saya mikir-mikir, oh ini ada yang puasa tadi, terkait dengan relasi puasa tadi, ada orang yang puasanya jauh lebih besar dibanding saya. Dan kemudian saya puasanya lebih kecil, dan saya main teori misalnya ke modal saya ini juga kecil gitu kan, saya bukan seseorang yang powerful, saya tidak memiliki pengaruh yang kuat di dalam grup itu. Nah, ini kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu kan ya, apa kita bisa melakukan sesuatu terkait hal ini, karena saya merasa tadi, atau mungkin sebagian merasa nggak mungkin saya ini ngomong langsung. Gimana caranya? Sebetulnya setiap kelompok, setiap grup, setiap komunitas itu pasti punya opinion leader, punya pembuka pendapat yang disegani, yang kata-katanya ini didengarkan oleh anggotanya. Jadi di mana saja, di RT, di kelurahan, di manapun, termasuk di grup-grup WA tadi, itu pasti punya pembuka pendapat, katakanlah seperti itu. Dan orang-orang ini karena sebagai pembuka pendapat dia lebih didengar, itulah kenapa mereka ini diharapkanlah yang bisa bertindak sebagai pihak yang menghentikan bentuk humor-humor yang seksis tadi. Masalahnya adalah tidak semua pembuka pendapat itu orang yang sensitif gender kan seperti itu. Nah, jadi mau nggak mau ya harus ada intervensi kan seperti itu. Karena mahasiswa saya dulu itu pernah ada yang bikin, kebetulan dia kerja di LSM, dia bikin sebuah program tentang mencare seperti itu, bagaimana mendorong laki-laki untuk mau terlibat masuk dalam kegiatan-kegiatan domestik. Menarik ini.
Karena persoalan diskriminasi gender ini kan bermula dari dikotomi ranah publik dan domestik. Artinya kalau bisa mendobrak pemisahan publik domestik, maka persoalan perbedaan peran gender atau diskriminasi gender ini kan bisa di-stopkan seperti itu. Jadi di sini awalnya dia menggunakan beberapa strategi komunikasi kan seperti itu. Ada yang melalui media bikin radio, bikin konten ini ternyata nggak begitu ngena seperti itu, nggak didengar, oh ya begitu tahu begitu saja, tapi nggak merubah perilaku. Kalau dalam komunikasi kan tahu, merubah pengetahuannya, sikapnya, baru perilakunya kan seperti itu. Oke, tahu begitu, tapi nggak dilakukan, bahkan mungkin nggak setuju kan, ditolak seperti itu. Terus kemudian pakai komunikasi, kalau dalam komunikasi ada komunikasi 2 tahap seperti itu. Jadi kita terpa dengan informasi-informasi ini, terus kemudian ada opinion leader-nya ini. Kalau opinion leader nggak punya kesadaran, ya harus ada pihak yang melakukan intervensi seperti itu. Misalnya Lena misalnya menghubungi itu untuk begini seperti itu. Jadi ada yang memediasi seperti itu, sehingga opinion leader yang awalnya nggak punya kesadaran tentang atau nggak sensitif dengan isu-isu seperti itu bisa menjalankan fungsinya seperti itu. Bahkan bisa lebih jauh lagi begitu, bisa mengedukasi bisa dikatakan mengedukasi enggak ya? Mengedukasi lah seperti itu anggota-anggota grup yang lain untuk lebih sensitif dengan isu-isu gender seperti itu. Jadi kalau nggak ada kesadaran ya harus ada intervensi, harus ada pihak yang mau untuk mendekati opinion leader ini seperti itu, pembuka pendapat. Ibaratnya itu admin grup bisa dikatakan seperti itu juga paling kali ya, Kak Cici ya. Salah satu admin grup misalnya yang siapa di antara admin grup yang banyak ini yang kira-kira bisa didekati gitu kan ya, untuk kita menyuarakan pendapat kita kalau kita tidak berani langsung di grup secara frontal, secara terbuka. Persoalannya bukan hanya kita berani atau tidak. Gitu. Kadang-kala kita berani sih berani, tapi nggak didengar kan begitu. Nggak dianggap. Kita bukan pemuka pendapat mereka kan seperti itu. Nggak dianggap. Artinya karena kita kalau ngomong pun nanti akhirnya dicuekin, nggak didengar, atau justru menjadi bahan guyonan lagi seperti itu. Solusinya harus pakai intervensi orang yang di situ dihormati. Nah, jadi nggak cukup dengan berani atau tidak. Kadang-kadang berani tapi jadi sia-sia kan seperti itu. Jadi harus strategis, harus strategis, harus ada taktiknya. Kita dekatilah seperti itu. Kan lebih mudah kalau komunikasi dengan 2 orang daripada langsung di dalam grup itu. Mungkin perlu diingat juga bahwa bercanda seksis atau kemudian terutama yang menjurus ke arah vulgar dan kemudian mengakibatkan ada yang tersinggung atau merasa marah atau apa itu, harus diingat bahwa konten-konten seperti ini juga ada jerat hukumnya gitu loh Kak Cici. Mungkin nanti akan dibicarakan lebih lanjut nanti bersama pembicara yang lain, tapi saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa ada ancaman pidana terkait dengan mereka yang dengan sengaja kemudian mendistribusikan dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, ini mungkin harus diperhatikan juga oleh semua pihak di luar sana, siapapun yang mendengar ini, bahwa ingat jarimu itu adalah harimaumu, seperti itu ya sekarang. Apa yang mungkin kita tidak berani ngomong langsung bercanda-bercanda atau apalah sesuatu itu langsung ke orangnya offline. Tapi ketika online tadi seperti saya katakan, kita berubah menjadi keyboard warrior yang tidak tedeng aling-aling lagi, menghina, menyebarkan konten yang vulgar, kemudian mengucapkan atau melemparkan lelucon-lelucon yang seksis dan kemudian menjurus vulgar yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Saya ingin menggarisbawahi juga bahwa humor apapun itu, jika itu kemudian mengakibatkan ketersinggungan kepada orang lain dan kemudian humor itu sendiri kontennya adalah memperolok orang lain, sengaja atau tidak sengaja, maka itu bukanlah humor. Itu menurut saya. Sekarang kita dengar dari Kak Cici sebagai penutup, mungkin ada closing statement atau gimana? Humor seksis ini kan
kita jumpai dalam berbagai aspek kehidupan seperti itu, dan korbannya memang kebanyakannya memilih untuk diam seperti itu ya, karena nggak semua orang punya keberanian untuk itu. Jadi untuk mensolusikan persoalan ini, karena kita tahu dampaknya sangat besar kalau didiamkan saja. Jadi saya berharap pihak-pihak yang punya kesadaran terhadap isu-isu ini. Jadi yang diharapkan kan tentunya pihak-pihak yang punya kesadaran seperti itu untuk melakukan sesuatu, ya. Bisa dimulai dengan tadi langsung mencegah secara langsung protes, keberatan dan sebagainya, atau tadi untuk kalau menjumpai itu di grup WA atau grup-grup yang lain untuk melakukan negosiasi atau mensolusikan, memediasi dengan pemuka pendapatnya, karena komunikasi dengan opinion leader ini sangat efektif seperti itu. Karena pemuka pendapat ini orang yang didengar, orang yang dihormati, sehingga apapun yang dikatakan ini didengar seperti itu. Jadi ini yang kita harapkan, pemuka pendapat ini untuk mau terlibat di dalam isu-isu seperti ini. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Cici. Semoga Kak Cici sukses ke depannya, sama-sama, dan juga kawan-kawan di sini menjadi semakin berani, semakin asertif untuk menyuarakan pendapat, dan marilah kita menjadi agen bagi perempuan yang lainnya, bagi masyarakat, terutama bagi diri kita sendiri tentu saja. Izinkan saya mengakhiri percakapan kita pada sore hari ini. Terima kasih Kak Cici. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.